Spektakuler, temuan Komnas HAM terkait peristiwa KM50 dan exit tol Karawang mengungkap fakta mencengangkan. Laskar teroris FPI pengawal Muhammad Rizik Syihab atau MRS memiliki senjata api. Terus, 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Jadi dari apa yang kami temukan di lapangan, 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga miliknya FPI, gagang coklat dan gagang putih. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Ahli senjata dari Pindad. Ahli senjata dari Pindad ini 6 orang ya dengan berbagai latar belakang keahliannya. Pertama, latar belakang keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur dan quality insurance atau mutu produk. Alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Bahkan beberapa obrolan singkatnya dia bilang ini alatnya alat yang paling terakhir gitu ya, alat terakhir karena memang lab 4 Indonesia ini, lab 4 Polri Indonesia ini terbaik di ASEAN. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Kita nggak mau lagi setelah ini ada spekulasi macam-macam. Ini dia hasil kesimpulan dari Komnas HAM. Dan kita berharap masyarakat Indonesia yang manapun itu bisa menerima hasilnya, meyakini hasilnya. Karena sebagai lembaga negara independen, sekali lagi kami katakan, kami bekerja seobjektif mungkin. Munarman pernah masuk penjara di Depok tahun 2007 lalu karena dianggap menyerang seseorang dan karena kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Dan Munarman bilang kalau anggota FPI tidak pernah membawa senjata api. Munarman ngibulnya keterlaluan. Jejak digital nggak pernah bohong, bro. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Publik harus memahami dengan jernih bahwa peristiwa KM50 dan exit tol Karawang mengungkap kejahatan FPI, Munarman, dan MRS secara terencana. Peristiwa tewasnya 6 teroris itu justru menjadi pintu hancurnya FPI. Maka jika para petugas kepolisian dianggap melanggar prosedur dan dianggap melakukan tindakan pidana, maka disitulah hukum berlaku. Just an ordinary unlawful killing yang sudah harus dilakukan. No big deal. Toh yang dibunuh adalah para teroris FPI. Namun, yang lebih penting lagi pernyataan Komnas HAM membuktikan Munarman melakukan tindakan penyebaran berita bohong. Dia ada di balik semua peristiwa tewasnya 6 teroris FPI dan kejadian lain. Betapa bahayanya Munarman dan FPI karena dia adalah anggota ISIS. Publik tahu dia berbaiat di Makassar. Dan tahun 2015 beredar foto dan video Munarman di media sosial ketika dia berbaiat kepada ISIS, organisasi kejam yang tujuannya untuk mendirikan negara agama di seluruh dunia. Begitu banyaknya dosa-dosa Munarman yang mengerucut pada satu benang merah bahwa Munarman sejatinya adalah orang yang punya ideologi militan untuk mendirikan negara agama di atas negara Republik Indonesia. Spektakuler, temuan Komnas HAM terkait peristiwa KM50 dan exit tol Karawang mengungkap fakta mencengangkan. Laskar teroris FPI pengawal Muhammad Rizik Syihab atau MRS memiliki senjata api. Ada indikasi mencengangkan melihat alur peristiwa sebelum dan sesudahnya, termasuk jebakan pasukan khusus FPI yang mengarah ke killing ground, ladang pembantaian terhadap petugas. Indikasi ini begitu kuat karena pada kesempatan sebelumnya, Laskar khusus teroris FPI begitu percaya diri dengan membeberkan ke media tentang peristiwa adanya intelijen yang ditangkap oleh FPI, yang telah dibantah sendiri oleh BIN. Namun, untuk propaganda ala Munarman dan FPI, berita palsu tersebut membuat moral semangat jihad para anggota FPI menggelegak. Naik tinggi semangat FPI untuk menghabisi yang mereka sebut Togut. Apalagi saat itu MRS tengah pada titik puncak kekuatan tiada batas. Semua takut, yang berani cuma Nikita Mirzani. Lalu dilanjutkan oleh Dudung Abdurrahman dan Fadil Imran dan seluruh rakyat Indonesia. MRS saat itu masih dielukan sebagai tokoh kuat pemimpin, termasuk Yusuf Kala dan Abu Bakar Ba'asyir.
kami dan para pandana yang kini aliran dana tengah ditelisik oleh PPATK. Terjadi rangkaian kejar-kejaran kendaraan antara polisi dan iring-iringan kendaraan pengawal MRS. Ada komunikasi antar pengawal Rizik Syihab, bak pasukan khusus, kepemilikan senjata api, sampai uji balistik senjata milik dua teroris FPI pun membuktikan. Melihat semangat jihad yang didorong oleh MRS, percakapan antar para teroris FPI yang mengawal Muhammad Rizik Syihab, tampaknya mereka tengah menggiring para petugas polisi ke killing ground atau ladang pembantaian. Itulah sebabnya arah iring-iringan mobil ke Bandung bukan melewati jalur tol Cikampek Padalarang, namun justru keluar jalur. Dan disitulah telah disiapkan pasukan bersenjata tajam FPI. Peristiwa Makobrimob disiapkan oleh mereka. Kata jihad dan takut menjadi ingat MRS menyebutkan dia punya granat, pistol, senjata yang dia sembunyikan. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk menemukan para teroris lain yang mengawal MRS. Buktinya, sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM, mereka justru menunggu para petugas polisi untuk masuk ke jebakan mereka dan melakukan serangan sehingga terjadi baku tembak di KM 50. Polisi melakukan upaya bela diri atau notwear yang luar biasa dengan melakukan unlawful killing terhadap mereka di exit tol Karawang. Yang diungkap oleh Komnas HAM hanyalah sebagian dari rancangan kejahatan yang dirancang oleh Munarman. Munarman yang berbaiat dengan ISIS dan dua teroris pengebom gereja di Filipina seangkatan dengan Munarman ditembak mati di Makassar oleh Densus 88. Para teroris FPI disebut merupakan laskar khusus yang dipersenjatai. Polisi harus mengusut asal senjata api. Pernyataan Komnas HAM jelas menyebutkan bahwa 6 teroris tersebut bersenjata, beserta belasan lain yang tidak teridentifikasi yang bisa ditelisik lebih lanjut. Termasuk adanya mobil yang mengawal pelarian MRS ke Bandung melewati rute Karawang, Kuningan, dan Sumedang. Jalur yang tidak biasa. Pernyataan Komnas HAM tentang tewasnya 4 orang teroris FPI di dalam mobil Xenia milik petugas karena 4 teroris tersebut berebut senjata anggota polisi. Petugas yang sigap bergerak cepat dan menghabisi mereka semua. Semua tindak pidana, membunuh, bahkan termasuk menyiram air oleh Munarman ke muka orang tua adalah pelanggaran HAM. Namun, dalam situasi mendesak ketika petugas polisi terpaksa membunuh 2 orang teroris FPI bersenjata dan 4 lainnya ditembak mati karena petugas melakukan pembelaan diri. Tindakan mereka termasuk unlawful killing dan sama sekali bukan premeditated murder, bukan pula extrajudicial killing. Saat itu yang terjadi adalah to kill or to be killed. Publik mesti menyeimbangkan suasana batin. Jika yang tewas adalah anggota polisi, maka kasus dianggap biasa. Padahal aparat polisi juga manusia. Maka bela diri yang lawful yang dilindungi oleh undang-undang dimiliki oleh mereka. Dan mereka dengan cerdas menggunakannya, begundal teroris FPI pun dihabisi. Publik harus memahami dengan jernih bahwa peristiwa KM 50 dan exit tol Karawang mengungkap kejahatan FPI, Munarman, dan MRS secara terencana. Peristiwa tewasnya 6 teroris itu justru menjadi pintu hancurnya FPI. Maka jika para petugas kepolisian dianggap melanggar prosedur dan dianggap melakukan tindakan pidana, maka disitulah hukum berlaku. Just an ordinary unlawful killing yang sudah harus dilakukan. No big deal. Toh yang dibunuh adalah para teroris FPI. Namun, yang lebih penting lagi, pernyataan Komnas HAM membuktikan Munarman melakukan tindakan penyebaran berita bohong. Dia ada di balik semua peristiwa tewasnya 6 teroris FPI dan kejadian lain. Betapa bahayanya Munarman dan FPI karena dia adalah anggota ISIS. Publik tahu dia berbaiat di Makassar.